Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam acara podcast Bukti Buka Hati. Tuhan telah menyertai kita dari episode ke episode. Kali ini kita akan mengundang satu tamu khusus. Kita akan membahas satu tema bicara soal Church dan Chinese Marriage. Jadi bicara soal gereja dan tradisi-tradisi yang berkaitan dengan orang Tionghoa gitu ya. Nah, tamu kita adalah orang yang tepat dalam pandangan saya. Beliau adalah penginjil Bambang Alim. Apa kabar Pak Bambang? Baik, Pak Alim. Ya, terima kasih loh. Anda saya tahu sangat sibuk belakangan ini gitu ya. Setelah beralih ke gereja yang lebih besar gitu ya. Nah. Ya, sibuknya sih gimana ya, sebetulnya pas mulai omset semua. Oh gitu ya. Oh, sebetulnya ya lebih sibuk sini. Jadi sibuknya gitu ya. Iya, sebenarnya lebih sibuk ini karena sudah dikenal. Terima kasih loh Anda berkenan hadir dalam obrolan kita kali ini loh ya, Pak Bambang. Ya seneng aja kalau bisa ngobrol santai. Oke, kan? Nah, bisa cerita sedikit nggak Bang tentang kehidupan yang kamu jalani gitu ya? Apa kamu memang besar di Surabaya atau sejak awal? Saya memang punya background keluarga Chinese ya, di mana memang orang tua semua dari Ngkong gitu ya Chinese. Tapi mereka juga dari Ngkong juga sudah di Surabaya dan juga keluarga Kristen gitu. Jadi saya juga sebetulnya ya budaya lebih kuat sebetulnya ya Chinese ya ada. Tapi dalam arti Chinese yang budaya tradisional seperti orang Konghucu sebetulnya yang enggak terlalu. Saya lebih ya Chinese modern dan juga Kristen sih. Tapi juga saya suka baca literatur Tionghoa. Ya karena suka dongeng, suka sejarah. Jadi ya saya juga tahu cerita Cungko misalnya tentang Sangko, tentang Song Gokong. Tentang mitologinya mereka ya saya sebenarnya seneng baca buku ceritanya aja gitu. Berarti Pak Bambang cukup akrab ya dengan tradisi-tradisi Tionghoa gitu ya? Akrab dalam satu hal saya tidak menyentuh karena ya keluarga saya Kristen. Tapi akrab di dalam arti bahwa karena merasa memang jadi diri sebagai orang Tionghoa keturunan dan di dalam budaya sejarah Tionghoa itu banyak cerita yang agak aneh dan juga ajaib, yang misterius membuat kita dulu zaman muda itu kepingin tahu dan kepingin baca. Nah itu saya ya tahu lah gitu kira-kira. Oke. Nah setelah menjadi anak Tuhan ya, nah itu ya, kan ada beberapa tradisi yang biasa memang ya mengikuti lah, artinya ya mungkin tidak bisa dilepaskan. Ada nggak tradisi-tradisi begitu? Oh kalau misalnya ya, karena saya juga tadi katakan keluarga saya sebetulnya sudah Kristen. Orang tua termasuk Ngkong mak saya sudah Kristen. Tapi tetap karena mereka juga totok banget gitu kan. Ya ada misalnya cimbing itu pasti ke kuburan. Itu jadi itu kedua juga Imlek gak bisa lepas. Ya juga termasuk kadang pantangan-pantangan tertentu. Kan kayak papa itu kalau makan di meja makan gak suka sumpi itu diberdiri ya sembahyang kepada kayaknya kesannya itu. Dan saya sendiri juga sebenarnya merasa kadang-kadang misalnya keluarga dekat ya ada yang meninggal gitu Ngkong dulu saya juga kepingin membungkukkan badan kepada jenazah yang di situ merasa ini memang penghormatan terakhir. Padahal kalau menurut Kristen tertentu ada yang enggak ini. Kalau saya sih ya masih aja karena bagi saya itu masih real bodinya beliau dan saya tetap ya. Lah itu kan orang Tionghoa itu kan sangat kaya dengan tradisi-tradisi itu ya. Iya. Berkaitan dengan perayaan aja gitu kan ada macam-macam selain tadi Jengbeng gitu ya, Imlek, lalu ada Tuan Hujie, lalu Zhongqiu, macam-macam, lalu ada perayaan hari setan itu bulan 7 itu kan macam-macam gitu ya. Nah setelah kita menjadi Kristen itu kan ada hal yang dipilah-pilah gitu ya, mana yang kita bisa ikuti lah, mana yang secara iman itu mungkin kita harus agak menjaga jarak lah katakanlah begitu. Sebetulnya ya oke. Tadi saya katakan keluarga saya kan Kristen sudah lama. Tapi ini Kristen lamanya juga Kristen biasa. Seperti kita gereja, saya lihat anggota Gloria khususnya ya. Satu sisi juga budaya Tionghoanya kuat. Satu sisi sudah jadi Kristen karena sudah Kristen lama.
Tapi memilahkan itu juga kadang nggak begitu jelas. Jadi maksud saya kita itu kadang juga nggak terlalu alergi dengan ini nggak boleh, ini pantangan banget gitu ya. Ini dia karena mungkin saya ngomong karena di dalam iman kita sudah Kristen, dalam PB itu kira seperti ada keleluasan kalau kita makan sembayangan nggak apa-apa atau apa. Jadi nggak begitu pantangan. Paling saya juga lihat itu kita selalu dengan alasan apa? Misalnya ada Imlek, mereka sembahyang ke Diengkung, ke apa? Kita mungkin pakai acara doa bersama gitu loh. Misalnya kan mengingat orang yang meninggal, misalnya 49 hari, mereka itu ada acara upacaranya. Sedangkan kita akan pakai penghiburan. Alasan kita selalu kekristenan selalu yang itu. Jadi akhirnya jadi kabur. Sedangkan mereka beberapa yang kuat banget seperti orang saya kayak orang Pontianak atau apa, kayak nari naga lah ini itu kami sudah nggak lakukan. Jadi saya nggak begitu dalami yang itu. Itu kan biasanya orang Tionghoa lebih memperhatikan tradisi-tradisi itu bisa dikaitkan ya satu ya masalah kematian lah, ada keluarga yang kedukaan atau meninggal gitu ya. Nah waktu kita biasanya ke tempat kedukaan gitu ya, mereka disemayamkan katakanlah di Surabaya di Adijasa kayak begitu ya. Itu kan ada beberapa tradisi-tradisi yang sebenarnya dalam tradisi Tionghoa pun tidak dikenal, tapi kok ini dilakukan oleh Chinese Tionghoa di Surabaya begitu. Itu gini, mungkin sebetulnya secara tradisional ada pasti. Gak mungkin sini menciptakan satu budaya Tionghoa sendiri. Soalnya menurut saya ya. Tapi mungkin adalah putus dalam arti orang di Tiongkok, saya pakai istilah Tiongkok Cungkok ya, sekarang Cungkok ya mainland itu ya. Itu sendiri nggak melakukan. Kenapa? Mereka secara pemerintah, secara negara, secara budaya sebenarnya sudah mengalami satu transisi. Karena apa? Partai Komunis sudah berkuasa 70 tahun lebih. Jadi waktu Partai Komunis berkuasa, dia akan menghapuskan agama, termasuk agama tradisionalnya. Waktu itu terkenal kan revolusi kebudayaan. Budayanya sendiri, nenek moyang sendiri pun dia nggak mau terima, cuma dihancurkan gitu. Itu membuat ada satu gap putus gitu antara generasi baru. Misalnya orang Tionghoa yang sekarang ini, kalau saya anak 3 perempuan, masih ada yang kan tanya jemaah, ayo tambah lagi supaya dapat cowok. Kalau orang Cungkok waktu dulu Deng Xiaoping menjalankan kebijakan 1 anak itu, bawa laki, bawa perempuan, setelah itu nggak boleh yang kedua. Jadi mereka banyak ke Xi Jinping itu anak 1 perempuan, dia juga nggak nambah lagi. Ya kan itu zamannya dia kena kan. Nah, makanya sekarang generasi muda daripada orang Tiongkok mainland itu, mereka sudah mengadopsi budaya baru ini. Mereka sudah gak mikir, harus saya dapat anak laki. Enggak, mungkin di desa tertentu ada, tapi kota mayoritas mereka anak 1. Ya itu maksud saya bahwa sebenarnya ada berapa budaya yang Pak Lim tadi ngomong, Surabaya ini ada, apalagi di Pontianak, di Kalimantan, kental banget. Tapi kadang di Cungkok sendiri mungkin nggak begitu sampai kentalnya. Ini contoh begini, saya kan lahir di daerah Pontianak gitu ya. Saya jarang melihat ada tradisi katakanlah orang lempar semangka, pecahkan kendi, lalu lepas burung doro gitu ya. Tapi waktu saya di Surabaya gitu ya, saya sering melihat fenomena itu. Itu sebenarnya berasal dari kulturnya sana orang Tionghoa atau memang ini dalam bentuk asimilasi budaya lokal itu? Itu saya kurang tahu. Mungkin asimilasi lokal juga bisa. Karena mungkin orang sini yang punya budaya. Saya nggak tahu ya orang Jawa, kalau Jawa dalam arti bukan Islam ya. Mungkin dia meninggalnya tata caranya gimana, saya kurang tahu. Tapi ada beberapa hal ya, hitungan hari atau apa yang mereka lakukan. Kayak engkong saya meninggal, engkong dari papa ya, yang masih kecil tahun 80-an, saya masih kecil. Papa saya masih pakai blaco. Blaco itu dan juga masih duduknya pakaian duka lah. Pakaian duka dan disembelai peti. Dia nggak selama jam berapa sampai dia itu di situ sampai tamu pertama datang sampai malam jam 11 emang itu. Tamu terakhir dia nggak bangkit dari situ. Saya yang di situ nyambui dan nggak boleh kayak ketawa apa. Dan juga waktu itu saya masih pakai kuning. Orang kalau saya tahu. Itu budaya ada hitungnya. Ada kayak pangkat lah ya, itu ya. Ada yang gitu. Hitam, biru, ada yang kuning. Ya. Nah, itu ya. Lucu itu kuning. Itu. Ya. Nah, itu waktu itu kita masih pakai itu. Nah, saya pernah ngalami yang begitu, tapi setelah di Jawa saya malah nggak lihat, di Surabaya malah nggak lihat ada model pangkat kayak begitu itu. Ya sudah, nggak tahu kapan. Kalau yang pangkat ini kan memang tradisi toh ya. Waktu kecil saya ada, dan bukan cuma saya lihat di kuahau, orang bilang kuahau. Ya, mungkin Pak Lim lebih tahu istilahnya.
kalau kami tai xiao membawa tai xiao, tai itu membawa tanda, xiao itu baktinya, hormat terhadap orang tua. Ya sama lah, kuah hao lah, jadi kayak hao gitu. Jadi sebetulnya waktu saya SD itu dia ada teman sekelas juga pernah ada yang pakai karena tapi lama ya sekarang enggak. Karena kita lihat juga waktu dulu zaman saya kecil ke Adijasa masih dengar, sorry ini ngomong ya. Kalau ada kedua menangis itu ada. Menangis yang keras kencang gimana. Sekarang kan sudah enggak itu ya? Enggak ada, malah temani tamu. Iya. Bercanda apa. Ini mungkin karena progres perkembangan zaman atau kenapa gitu? Satu mungkin zaman orang pandang kematian mungkin sudah enggak seanu kayak dulu yang fanatik seolah memang satu perbincangan yang anu. Kedua mungkin saya kira iman Kristen kita. Oh gitu ya. Itu kan kadang-kadang juga ada walaupun dia sudah Kristen, misalnya meninggal gitu ya. Waktu tutup peti atau waktu mau diturunkan ke makam gitu ya. Suruh hadap ke apa itu membelakangi gitu loh. Nah itu budaya Tionghoa atau bukan itu? Saya kurang tahu juga. Nggak tahu juga ya. Iya. Di Tionghoa kayak begitu nggak? Saya nggak sampai ikuti kayak gitu. Maksudnya nggak begitu ngerti yang detailnya. Misalnya, saya memang nggak terlalu ngikuti juga. Cuma saya dalam konsep berpikir secara agak rasional gitu ya. Loh kok kita membelakangi itu kenapa? Justru kita kan harus ngantar tuh, harus lihat ke depan tuh gitu. Gak tahu itu mungkin ada makna pantangannya, gak tahu. Nah, itu saya tak salah ngomong. Gitu ya. Lalu Tahu. dikaitkan dengan misalnya orang menikah, pindah rumah. Itu kan hari itu ya, istilah mereka itu kan ada hitungan hari baik atau hari enggak baik. Itu Pak Bambang ikuti enggak yang begitu? Itu nggak ikuti. Tapi kalau papa saya nungguin cukup hafal. Kadang maksudnya papa saya bukan hafal hari baiknya. Tapi gini, kalau kita lihat Alkitab ya, ini ngomong sedikit Kang ya, kalau Alkitab orang Israel merayakan hari raya itu PL, khususnya PL. PB kan berkaitan dengan Tuhan Yesus. PL kan keluar dari Mesir. Nanti ada panen pondok daun gitu kan, pentang panen ya itu ya, dan memberkati perjalanan mereka itu. Nah hari raya mereka disusun sesuai dengan kadang-kadang musim mereka dalam kegiatan kehidupan sepanjang tahun itu, menabur, menuai dan membagikan hasil, bersukacita itu. Nah orang Tionghoa kan ada kalendernya sendiri. Makanya misalnya Imleknya dia berubah-berubah. Nah mereka ada kalendernya sendiri yang menolong mereka kapan mulai bercocok tanam, kapan mulai menuai, atau kapan mulai kerja untuk dan lain sebagainya. Jadi kemudian sekalian mungkin diatur kapan yang baik. Waktu mereka mungkin lihat itu kita ngomong honsi, maksudnya cuaca yang baik, situasi yang baik untuk pindah rumah, untuk menikah atau apa. Mungkin awal mulanya ya sederhana itu, tapi lama-lama akan menjadi sebuah budaya dan menjadi sebuah orang kepingin kalau kan menjadi sebuah kepercayaan. Ya kepercayaan supaya nanti hujan, nanti ada badai kan, jangan itu. Mungkin kan cari yang hari yang baik itu untuk supaya enak. Nah, biasanya kan orang dalam masa kedukaan ya, dia diundang orang hadir dalam acara pesta pernikahan ya. Orang di sini cenderung nggak mau hadir. Ya. Itu kenapa itu? Itu memang di China ada. China juga ada. Ada. Itu pasti dari sana saya tahu. Karena tentu iman kan berbeda dengan kita. Kalau kita kan di dalam Tuhan semua sama, bahkan dipanggil oleh Tuhan pun itu kan itu hal yang baik gitu ya kalau dipanggil itu. Nah bagi orang China yang tidak terlalu tahu setelah orang mati kemana atau hidup kekal itu bentuknya seperti apa, maka tentu kematian itu bukan sesuatu yang baik atau justru dipandang sebagai sesuatu yang apes. Jadi misalnya ada seseorang keluarga baru meninggal, dia kalau datang ke rumah, kamu bawa sial. Karena konsep itulah makanya mereka tidak hadir. Tidak hadir. Bahkan kita undang mereka. Saya nggak apa-apa, saya Kristen. Mereka pun sungkan. Iya. Nggak boleh. Terus masuk Imlek. Ada dia nggak Imlek. Pokok barusan bisa keluarga ada yang meninggal. Terus seminggu lagi Imlek. Dia nggak akan silaturahmi ke keluarganya atau ke orang. Karena walaupun misalnya kita temennya sudah percaya Tuhan nggak gitu. Tapi setelah budaya masih ada rasa seperti itu. Nah Pak Bambang tahu nggak kalau Imlek itu ya, tradisi Pontianak. Kalau dulu kan mereka bikin kue keranjang itu ya. Itu ya. Kan bikin sendiri kan semuanya. Jarang beli. Maka keluarga yang meninggal itu ya, mereka dalam masa kedukaan itu nggak boleh bikin kue itu. Pernah tahu nggak? Saya pernah tahu. Nah itu saya pernah tahu. Yang jelas Imlek itu hari pertama yang Cui itu ya. Orang keluarga duka nggak boleh. Tapi hari kedua dikasih mereka kesempatan. Makanya yang kita ini yang normal tuh hari pertama jangan, hari kedua kita nggak mantan kunjungan. Saya nggak boleh ke paling hari kedua nggak boleh. Kalau dia nggak sopan gitu. Karena itu hari kedua khusus untuk mereka yang kedukaan, mereka yang kurang baik,
mereka boleh Oh, lakukan. saya baru tahu ini. Itu iya. Kalau hari kedua malah khusus untuk mereka yang Untuk yang kedukaan, yang nggak anu. Dan kita datang malah salah. Kita misalnya nggak ada masalah, kita datang hari pertama itu yang paling baik. Oh gitu ya. Hari kedua jangan boleh, itu buat mereka. Dan juga hari kedua buat perempuan pulang ke rumah orang tuanya. Huinang Jia gitu. Ya, Huinanjia itu hari kedua. Oh, Huinang Jia hari kedua Hari ya. kedua, nggak boleh hari pertama. Hari Karena pertama hari pertama kan dia sama dia keluarga keluarganya sendiri, keluarga suaminya gitu ya. Itu dia mengabdi di situ, melayani, dia berkunjung keluarga suaminya. Saya baru tahu kalau hari kedua itu buat, untuk orang tertentu toh loh ya. Iya, dan juga Huinanjia itu hari kedua. Wah, tuh berarti saya banyak melakukan kesalahan dulu itu. Ya, sekarang mah orang yang penting angpau ada ya, wis nggak apa-apa lah. Gitu ya. Lalu kan biasanya gini, mereka kan lakukan ada banyak hal lah itu ya. Nah, katakanlah tradisi khususnya menjelang Imlek gitu ya. Ada yang nggak boleh nyapu lah gitu. Nah, itu masih dipraktekkan nggak gitu? Sebetulnya sometimes ya, mama saya, papa saya, kita ngomong lakukan ya melakukan. Karena apa? Bukan untuk kita percaya sungguhan. Tapi nama Imlek siapa datar-datar ya aneh. Jadi papa saya, mama saya 5 hari sebelumnya sudah bingung untuk bersihin rumah. Ya. Itu kebiasaan di sana. Waktu saya kecil juga begitu. Iya, memang sawanannya mesti dibersihkan. Ya, semua dibersihkan, dicek ulang. Iya, gitu. Walaupun kita nggak ngomong, oh itu nanti hoki nggak hoki, bukan itu. Cuma lu nggak ngejeng apa-apa. Apa ini ya sepo ya, apa bedanya satu keluarga keluar makan sudah selesai. Tapi supaya ada suasana, karena ya beli hiasannya ditempel, terus sudah mulai dibersihkan rumah. Dan sebagainya dilakukan. Wah, berarti saya yang termasuk yang sepo ini karena keluar makan tok sudah selesai gitu. Itu kan apa bedanya dengan hari lain gitu. Jadi supaya ada sedikit suasana Imlek. Memang kan sudah mereka kalau nggak salah lupa ya saya berapa hari seminggu sebelumnya Imlek itu sudah mulai membangun menata menuju satu puncak gitu. Yang membersihkan rumah menjaga ini, mempersiapkan segala sesuatu dan termasuk ada sembahyang awal terhadap dewa. Ya, bahkan mereka kalau itu ya seminggu kalau tidak salah ya, seminggu sebelum Imlek itu kan ada makan ronde itu. Itu katanya untuk menutup langit yang bocor itu gimana itu? Ronde itu saya kurang tahu itu. Tunzi itu kalau awal setahu saya yang ronde itu kalau nggak salah itu makan ronde itu tandanya musim dingin datang itu. Itu satu. Tapi kemana saya kurang pelajari. Tapi kalau yang tutupi langit saya kurang tahu. Yang tahu pasti adalah sembahyang dewa dapur berapa hari sebelumnya. Ya itu. Seminggu sebelumnya. Ya, itu dewa dapur kan. Dewa dapur yang memberikan laporan kepada itu Tuhannya kan. Jadi harus disogok dulu, disembayangi, dikasih apa supaya ngomong manis-manis gitu. Ya, baik. Tapi aku mikir orang susah maksud disuruh ngomongnya mana. Ya aku susah minta berkat. Nah, ini kan boleh bilang budaya itu kan menjadi bagian hidup kita seseorang gitu ya. Terlepas budaya apapun gitu ya. Nah, setelah dia menjadi orang Kristen gitu ya. Kadang-kadang budaya itu kan sangat sulit dilepaskan. Iya. Terutama ada hal-hal tertentu lah, katakanlah ya beli rumah dia harus lihat gitu ya. Lalu feng shui-nya kayak gimana, lalu buka toko, mulai bisnis gitu ya. Nah, sejauh mana sebenarnya orang Kristen tuh menyingkapi hal seperti itu? Kalau Kristen ya saya kembali ke kepercayaan masing-masing gitu ya. Ya, sebagai orang Tionghoa sebetulnya memang ini saya rasa ya, walaupun saya sih polos-polos ya, maksudnya kita nggak terlalu dalami bisnis atau apa gitu ya. Apalagi sekarang nggak orang bisnis macam-macam online dan sebagainya. Tapi memang kalau beli properti dengan apalagi ngomong usaha, menjalankan sebuah usaha ini kan kayak bagi orang di dunia ini sangat penting. Usaha yang berhasil mempertaruhkan segala sesuatu lah, mempertaruhkan uangnya, tenaga, pikirannya, beli properti yang cukup mahal. Misalnya saya dulu pernah beli satu tempat kan macet di situ ya. Waduh, saya kurang pikir mateng gitu kan. Pertimbangan tempat ya atau market dan depan belakang kanan kiri. Jadi memang gak boleh asal, kira-kira seperti itu. Nah, bukan asal tapi hitungannya kemana? Ya mungkin secara yang kita ngomongin datar yang biasa. Lokasinya di mana, marketnya bagus enggak, apa ini kedepannya gimana atau apa, kena masalah apa, itu oke kita terima. Tapi dibalik itu mungkin kadang-kadang ya, entah apakah saya nggak tahu budaya itu orang dia sampai panggil suhu sebejar biasa karena ya tanya-tanya temen yang lebih tahu, lebih tua, nah, itu gimana? Karena mungkin seperti itu. Tapi saya rasa kadang orang Tionghoa lebih lihat ke kuburan. Kalau tempat kan mungkin biar bisa jual beli. Yang penting lokasinya bagus, wah harga murah, bisa citra lain.
10 juta per meter. Oh, ada yang 5 juta. Wis mau tempatnya di mana orang ambil enggak mikirin. Tapi kalau kuburan mungkin Chinese mereka yang mau hadap mana, terus di tinggian atau apa, utara, selatan ada gunung, ada air supaya anak cucunya atau apa. Itu mungkin lebih ada. Aku lihat kuburan ada teman bapak atau apa mereka. Karena kan kuburan lebih sulit untuk ganti-ganti tempat. Kalau di rumah kan nggak pas kan bisa. Iya, jual dan gitu ya. Ya itu. Dan ya rumah kan lebih simpel gitu kira-kiraan. Walaupun ngomong uang gede tapi pagi sekarang orang tertentu nggak terlalu nggak apa-apa lah masih bisa. Tapi kuburan misalnya ada, apalagi saya tahu yang Toto itu karena keping keluarga. Jadi dia istri dan anak berapa itu di situ sudah disiapkan. Sudah disiapin. Ya. Jadi ini kalau menentukan akan berkah untuk ngomong berkah untuk anak cucu. Sedangkan pihak Kristen misalnya engkau saya atau papa saya beli yang gini, ya saya nggak bisa bantah. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, ya saya terima aja. Yang penting kan saya nggak mikir ini menjadi sumber berkah saya. Kan orang tua beli dia mau gitu ya terserah. Saya kan orang percaya Tuhan. Pokoknya kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita jalani apa yang firman Tuhan ajarkan, itu kan ada berkatnya. Maksudnya itu sumber berkat. Kita nggak bergantung kepada honsui daripada apa orang tua aturkan. Tapi kita nggak bisa membantah. Oh papa aku nggak mau. Kalau papa mau pilih yang gini-gini nanti aku nggak terima. Ya nggak bisa toh. Ya sama sekali orang Kristen dikasih warisan rumah mau ndak ya. Di dalam perjanjian baru kan ada satu bagian firman Tuhan itu bilang jangan lagi kita itu terjebak dengan apa ya hari-hari ya, waktu-waktu cerita nenek moyang kita ya. Yang sebenarnya itu adalah tidak membangun iman kita gitu. Ya. Nah. Jadi sikap saya sebenarnya saya nggak mau ribut gitu. Bisa papa mama saya mau karena dia masih atau itu urusan saya. Yang penting saya nggak perlu sampai wah ini tidak bertentangan dengan iman Kristen. Papa sekarang sudah percaya Tuhan Yesus sudah dibaptis. Ini nggak boleh. Karena saya juga mau coba ngelihat ya itu budaya daripada dia orang Tionghoa. Dia lakukan itu. Bukan artinya dia menyangkal iman. Musuh dia nyangkal iman nggak ke gereja dia juga tidak. Dia tetap percaya Tuhan. Cuma karena itu adalah satu bagian yang budaya melekat dalam dirinya ya. Lah mitos-mitos yang ada sebenarnya itu dibangun di atas sains gitu ya. Memang hikmatnya orang Tionghoa dulu atau ini hanya sekedar tahyul gitu? Kalau saya ngomong mungkin ya dua-duanya ada pasti. Ya. Satu kan semua negara kan ada dongengnya, ada legendanya. Termasuk misalnya orang Israel kalau dia nggak percaya Tuhan dia akan ngomong Musa lewat lampu merah itu kan tahyul. Ya kan? Kalau dia nggak percaya Tuhan ya mana sekarang nggak mungkin terjadi hal seperti itu. 10 tulah itu nggak mungkin terjadi sekarang ini ya kan, nggak ada ya pasti itu tahyul kalau orang nggak percaya Tuhan, orang Israel walaupun dia itu orang Israel. Tetapi buat sebuah bangsa yang kuno yang memang dia kemajuan teknologi kalah dengan Barat, ya Barat pun kan teknologi mungkin berapa ratus tahun terakhir inilah mereka waktu mulai revolusi industri atau apa penemuan itu baru ada ini kemajuan. Tapi sebelumnya yang menemani bangsa ini bisa jaya, bisa maju, bisa berjalan sampai sekian lama itu apa? Ya mereka punya rumusan ini kira-kira. Ya mereka pegang, ya toh. Karena mereka dulu berpegang berapa hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Si astronominya mereka, kapan mulai bercocok tanam, kapan itu kan dipakai terus sampai sekarang. Makanya Imlek pun walaupun dia tidak mengikuti penanggalan matahari, tapi kan Imleknya nggak bisa geser jauh. Kapan mulai tanam, kapan mulai cocok tanam, kapan mulai memumpuki, kapan mulai gimana menyimpan hasil panennya, itu ada hitungannya dan itu yang membuat mereka ya bisa bangsa ini bertahan sampai saat ini. Kalau waktu kamu bilang kenapa tanggalnya tidak bergeser terlalu jauh gitu ya, itu karena beda dengan kalau kita lihat penanggalan tempat lain gitu ya. Karena di dalam tradisi Tionghoa itu kan ada namanya apa ini? Lunye gitu ya. Jadi 3 tahun dia menyesuaikan satu kali lagi. Kalau tidak ada lunye, berarti makin maju-maju. Ya, seperti yang penanggalan Islam ini kan. Karena ini semua juga try and error. Karena apa? Karena mereka dulu kan tidak mengikuti matahari, tidak tahu 1 tahun 365 seperempat hari misalnya. Nah awal mula juga loh kok tambah maju ada saya dengar cerita jadi kira-kira sebelum penemuan kalender yang baku ini memang ada astronomi jago dari mereka melihat juga kan tapi berdasarkan bulan kira-kira bulan dan bintang atau apa ya ngikuti loh berapa tahun sekali kok berubah musimnya berapa ya ada orang mungkin memang punya jiwa sains saya bilangnya cateti jadi kalau sudah 4-5 tahun kira-kira 3 tahun sekali ya 3 tahun tapi waktu itu kan belum gede misalnya
4-5 tahun sekali kok geser. Musim dinginnya tahun lalu gini, tapi kok ini sekarang bedanya setahun, sebulan kira-kira gitu kan. Kalau nggak digeser 3-4 bulan nggak dianu kan, 3 bulan 3 tahun sekali karena memang 1 bulan kan 30 hari kan pas kan gitu kan, dialurnya itu kembali. Jadi awal mula ya itu saya dengar cerita ya orang ini rasa kok 3-4 bulan, 3-4 tahun kok sudah beda musimnya kan, 3-4 di adjust lagi beda lagi. Nah akhirnya ambil kesimpulan kalau gitu kita 3-4 tahun sekali harus dibuat jalannya itu kan itu bagi mereka sains karena mereka waktu dulu belum itu sebenarnya ngejas kembali gitu ya ke polanya yang astronomi yang mereka pahami karena musim seminya kapan ya orang boleh bercocok tanam dirayakan sebagai awal daripada sebuah tahun baru atau musim gitu. Nanti setelah itu mulai panas-panas gitu kan karena masyarakat memang sangat agraris pada zaman itu kan itu ya. Termasuk arah angin dan sebagainya kan musim dingin anginnya dari utara misalnya kalau panas dari selatan dan sebagainya mereka dia ini gitu. Lah lalu sekarang gitu ya. Nah jemaat ini kan setelah sekian waktu kita ini kan boleh bilang orang Tionghoa keturunan yang sudah mungkin generasi 3 bahkan 4 mungkin itu ya. Tapi aneh tetap diajari kayak begitu. Seharusnya kan sudah banyak hal yang kita sudah nggak ngikuti dari awal gitu ya. Asal diberi tahu nggak tahu, ngerti nggak ngerti, ikut aja. Ini gimana itu? Itu menurut saya ya keunikannya di situ. Sebetulnya menurut saya sekarang sudah sangat tawar. Apalagi kota Surabaya ini sudah nggak kelihatan. Yang kelihatan mungkin di luar pulau di Kalimantan atau Medan sana ya atau Makassar masih atau justru Taiwan, Malaysia itu Vietnam itu sangat kuat gitu budaya malah orang bilang karena Jepang pun dulu ribuan tahun lalu mengadopsi punya China sama Korea mereka juga masih memelihara karena namanya budaya sesuatu yang melekat ya kayak jinji ya ini kita sudah tawar tapi kalau di tempat Pak Lim di Kuantian sana kuku sama i itu beda susu sama pepes sama ciu-ciu itu beda kita ada orang menyuka ini harus sesuatu yang dipelihara bukan ditiadakan cuma 2 tok susu AI. Itu Surabaya itu. Surabaya. Tapi di tempat lain Jawa ya menurut saya ya susu AI semua. Gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita sekarang kurang kuat. Kalau di Cungko atau di mana atau khususnya misalnya ya di Taiwan, di Malaysia, di Kuantan itu sesuatu dipelihara. Itu sebenarnya menunjukkan sesuatu yang mengasihkan. Beda waktu saya sebut ciu-ciu itu saudara mama, sebab susu itu saudara papa, popok itu pun beda, nggak bisa asal. Nah ini sebetulnya satu hal budaya itu ada nilai-nilai yang baik yang sebetulnya kalau kita pelihara sangat baik. Saya seneng gitu. Anak saya sudah nggak ngerti. Nah, pokoknya ketemu laki dia pakai susu, ketemu yang perempuan II. Mungkin jemaat 90% dari gereja yang tahu pun ya sudahlah, karena itu sudah sebutan umum. Itu satu hal yang. Nah kenapa yang tahu tidak membenarkan gitu? Ya, kamu nggak boleh panggil susu loh, ini mesti panggil popo, atau ciu-ciu, ini ciu-ciu gitu ya. Karena ya memang mungkin ini susu-susumu gitu ya. Gak terlalu saya mungkin gak terlalu penting ya perbedaan itu ya. Kedua, kita bukan berhadapan dengan cincik sendiri. Misalnya jemaat cincik sendiri pun ya nggak terlalu gimana panggil. Ya gimana panggil memang. Tapi dalam keluarga kami yang tertentu masih tahu, ini boleh panggil kuku, itu iya ada. Tapi jemaah itu kan banyak, misalnya ada yang temennya Rahel istri saya, ada yang teman saya. Jadi anak saya apakah perlu kalau menurut kalau saya punya teman mesti susu atau kuku gitu kan. Kalau mama punya teman iya atau ciu-ciu. Tapi kan jemaat ya wes paling enak susu ai. Apalagi sekarang tinggal jauh. Saya punya saudara mungkin bukan di Surabaya. Saudara saya itu di kota lain, ada yang di luar negeri. Sedangkan teman yang dekat itu ya banyak. Bukan teman kan lebih bandar. Gampang susu II-nya daripada. Sekarang kan Pak Bambang sebagai seorang rohaniawan gitu ya. Bagaimana kalau jemaat itu ketika dalam masa kesukaan menikah ataupun dalam masa perkabungan dia meminta supaya ada bagian-bagian tradisi Kristen yang tradisi-tradisi Cai Tionghoa gitu ya. Kami tetap mau jalankan ini. Ini gimana kita merespon gitu? Saya sendiri kan junior, saya sebenarnya nggak berani Tapi saya lihat berapa juga ya sorry nih ngomong terus senior yang biasa kan itu kita jadi pada waktu pemakaman, tutup peti kan ya. Saya kan bagian penghiburan. Kalau senior saya ya tutup sebelah mata ya saya tutup sebelah. Ya mereka kalau ada sampai ngomong ya kita hormati ya, maksudnya dia mau permisi dulu toh. Nah, kita kalau memang dikasih kesempatan jelaskan ya kita ngomong sebenarnya nggak perlu karena
iman kita dalam Kristus melampaui. Ya, pengharapan kita kan pasti. Kalau mereka kan dengan simbolis apakah burung dara dilepaskan terbang itu artinya rohnya ke atas. Itu kan cuma simbolis yang mungkin dia lakukan simbolisnya. Tapi kan kita keyakinan yang pasti kan berdasarkan firman Tuhan gitu ya. Tapi kalau mereka gitu ya kita ya nggak mempersulit, ya sudah lah. Maksudnya cuma sekedar lakukan secara simbolis budaya entah Jawa di mana kita berada, agak merem gitu ya. Tionghoa. Tapi saya lebih rindu bisa melihat praktek iman jemaah yang meninggal atau keluarganya sehari-hari di tengah-tengah. Kalau saya sih lihat pinter-pinter IO-nya aja. Kalau saya sih, nah misalnya begini ya, kedukaan itu ada lepas doro. Ya. Lalu waktu manten selesai pemberkatan keluar dari ruang gereja, gitu ya, lepas doro juga gitu. Oh iya. Saya kira balon. Loh, ada balon juga ada doro juga gitu loh. Dan saya juga agak bingung yang seharusnya lepas doro waktu kedukaan atau waktu manten gitu. Apakah ada dari budaya barat? Saya nggak ngerti. Karena saya waktu kecil saya rasa saya tidak punya bayangan sama sekali baik dalam masa kedukaan atau masa menikah gitu ya. Ada yang melepas doro itu saya tidak punya gambaran sama sekali saya. Itu ingat. Nah, itu ingat ya kadang-kadang tahu nonton di film silat gitu ya orang menikah itu ya gitu dia nggak sampai detail kan film silat ya. Cuma ada nggak ada doro toh ya pai-pai aja ya cingsa atau cingsu gitu ya sembahyang kepada Tuhan langit kepada bumi kepada orang tua gitu kan atau saling menghormati sudah lalu kayak cingsa atau cingciu lah gitu sekarang istilahnya gitu aja itu ya. Itu tradisi. Mungkin sebetulnya ada, cuma karena ya itu film kan itu cuma transisi aja supaya kelihatan. Nanya nggak dianu gitu. Maksudnya sebetulnya kalau kita mau betul belajar subjek pernikahan tradisi Tionghoa atau bahkan mungkin di antara suku satu dengan suku lain juga bisa beda loh. Karena saking banyaknya ya, saking banyak ya daerah pasti ada beda dikit-dikit gitu ya. Ini cara memperlakukan orang Hakka dengan orang Fuco mungkin beda gitu kan. Dan Kwantung mungkin beda karena itu. Jadi sebetulnya ya Pak memang ada. Nah, cuma kan ya saya bilang kalau kita nonton film silat untuk mempelajari tradisi pernikahan ya nggak cocok dong. Itu kan cuma sekedar lewat aja. Waktu nikah itu biasanya kan hari H pagi-paginya itu. Biasanya kan ada orang makan bisa miswa, juga bisa makan ronde yang manis-manis. Keluarga kumpul, saudara gitu ya. Itu memang tradisi sana apa tradisi sini ini? Kalau yang gitu-gitu rasanya sih pasti tradisi Tionghoa. Manis yang baik atau baju merah itu ya pakai baju itu pasti sana. Cuma ya ya kembali sekedar kan nikah. Mungkin harus kita ada yang dilakukan kira-kira seperti itu. Jangan langsung ke gereja terus selesai. Mungkin ada yang dilakukan simbolis itu maksudnya kayak manis, bulat gitu misalnya. Ya, gitu terus bisa berapa biji atau apa. Terus kan ada minuman anco yang dianu ke orang tua ya itulah. Ada juga kan barat juga yang pengantinnya mundur sampai jalannya kan mundur kan ketemu punggung. Saya juga nggak tahu kalau sekarang orang lakukan itu kan bukan budaya timur. Jadi campur-campur sudah ya. Iya, pinter-pinter IO-nya kan. Ya kan itu. Gitu ya, pinter-pinter IO-nya. Ya bikin supaya kelihatannya ya seru lah gitu ya. Ada serunya gitu ya. Jadi sebagai lebih ke serunya, menariknya orang juga syutingnya nanti jadi sebuah kenangan, bukan ke sebuah kepercayaan yang sungguh-sungguh. Wah, kalau nggak gini sial, kalau nggak gini apa? Mungkin ada orang begitu, dia hitungannya ya. Saya ada seorang mungkin temen yang belum percaya. Mereka kan kalau sangat memelihara itu juga setengah mati karena beda dikit itu, wah harus panggil suhu dia ini itu juga harus presisi. Semua harus ikuti karena kamu mulai awal sudah ngikuti. Nanti tengah-tengah nggak ikuti nggak bisa. Nanti malah ngomongnya ya kembali ke kamu rusak. Nah, itu juga mereka punya itu. Nah di dalam tradisi gitu ya, saya nggak tahu satu suku yang lain di Tionghoa itu sama nggak. Saya orang Teochew gitu ya, itu ada satu tradisi namanya prosesi akil balik gitu. Oh. Ada nggak Pak Bambang pernah tahu nggak itu? Saya kurang tahu. Kalau saya di tempat kami suku kecil, Fujian seperti nggak terlalu ini. Mungkin itu suku-suku besar. Kan Teochew kan gede. Teochew mungkin ada suku lain. Jadi waktu usia 15 tahun gitu ya, kami ada satu prosesi loh. Namanya Chut Weng. Saya nggak tahu orang Teochew di Surabaya masih lakukan nggak. Tapi kalau orang Teochew di Pontianak sampai sekarang masih lakukan Chut Weng. Jadi dia pakai baju juga dasarnya ya merah semuanya gitu ya.
Lalu kalau dia memang lalu nanti dia ada kayak makan ayam gitu ya, mulai dari kepala gitu ya. Ada telur yang dimerah-merahin. Pokoknya ada tradisi-tradisi gitulah. Saya alami waktu itu. Menurut saya kalau Teochew ada, seharusnya suku-suku yang kurang lebih dekat dengan Teochew, bahasanya, relasinya pasti juga. Saya bayangkan seperti waktu Yesus umur 12 tahun ke Bait Suci gitu loh. Saya juga dengar kisah orang India juga seperti akil balik kan itu masa itu ya. Sudah bar mitzvah atau istilahnya itu ya. Iya. Ya kita kalau hari ini puber dia sudah itu. Mungkin sekarang Sweet 17 lah itu ya. Iya. Tapi kan yang cewek, cowok nggak ada itu. Sweet 17 itu. Cowok itu 21. 21 itu mungkin Hong Kong loh itu. Enggak 20 apa 21 ya Hong Kong tradisinya. Lalu dikasih apa itu? Kalung lalu ada kayak liontinnya itu adalah kunci. Pernah tahu nggak tradisi itu? Oh, saya kurang ngerti. Tahu-tahu ngomong atau dia dikasih kunci aku pernah kayak lihat apa enggak, tapi saya nggak begitu perhatikan. Itu laki biasanya untuk laki. Saya nggak perhatikan. Kamu tahu ya? Karena terusan keluarga kami juga dulu biasa ulang tahun aja nggak dirayakan Pak, apalagi yang gitu-gitu. Oh gitu ya. Lalu sekarang gini terakhir, kita sebagai orang Kristen ya menyingkapi kekayaan tradisi yang ada gitu ya. Ini seharusnya kita harus bersikap secara bagaimana garis besarnya? Kalau saya sendiri ya karena ditanya ini karena sorry ini jadi kalau orang tua saya menilai saya sangat kurang gitu ya, karena saya sendiri anak saya pun namanya saya yang ketiga itu aja belum kasih nama Mandarin, saya bingung gitu. Pada orang lain bisa gitu ya. Saya sendiri sebetulnya kalau bisa memang budaya itu sangat penting. Nah, tapi kalau terlalu nanti orang bilang fanatik atau takutnya gitu. Kalau memang orang Tionghoa di perantauan ya bisa memiliki budaya Tionghoa yang menurut saya itu sangat baik, sangat bagus. Saya juga rindu ya. Dulu ada Cakia Kemban Jepun itu memang bagus ya. Karena pemerintah ngakui, pemerintah mengakomodir ada hari raya Imlek itu ya dan lain dan sebagainya ya. Kalau budaya ini bisa dikembangkan, perlu dipelihara, ini sangat baik gitu loh. Menjadi satu kekayaan luar biasa. Karena yaitu budaya Tionghoa Indonesia gitu ceritanya kan. Karena pemerintah mengakomodir, menerima dan banyak orang Tionghoa juga punya peranan sumbangsi yang besar untuk bangsa ini gitu loh. Ya, waktu kamu ngomong budaya Tionghoa Indonesia itu saya ingat satu tok, lontong cap gome. Saya waktu kecil di Pontianak nggak ada istilah lontong cap gome. Saya juga orang Ojen nggak ada. Tapi di sini ada. Ya, itu. Begitu tiba di Surabaya tiba-tiba ada lontong cap gome itu. Dan mereka heran, kamu nggak tahu gitu ya. Itu ini kan kulturasinya Semarang ya, kan. Kulturasinya di Jawa gitu Jawa, ya itu. Sudah jadi. Jadi menurut saya kalau ada sangat. Cuma maksudnya itu budaya identitas lebih baju. Kita iman kita Kristen kepada Yesus. Ya tahu keselamatan, berkat, anugerah, keyakinan kita, pengabdian kita kepada Tuhan yang menebus yang kepada kita milik. Tapi hari-hari kita ajari anak kita Mandarin, sebutan AI, kuku, memelihara misalnya ada tentu ya Tunciupia, keluarga mesti kumpul, Imlek mesti gimana. Kalau anak masih belum nikah, orang tua kasih ampau. Tapi kalau sudah nikah, mesti anak kasih orang tua juga gitu kan. Cerita kira-kira itu tanda menghormati. Bukan ngomong butuh uangnya, tapi sebagai tahu kembalinya gitu kan ceritanya. Ada hal-hal ini mesti dipelihara. Tapi bukan kita lakukan itu sebenarnya anaknya juga boleh dilakukan. Maksudnya tadi saya katakan bersih-bersih rumah, mau dianuing itu, tapi tidak arti itu keberuntungan sebetulnya, melainkan sebuah bahwa menunjukkan budaya terus dengan hiasan merah atau apa. Menurut saya ini sebetulnya sangat supaya baik. Seru lah lagi kira-kira gitu. Seru dan ya melekat jadi ya itu seru karena kita kadang-kadang lihat sorry to say hari raya Idul Fitri kita ngomong itu kan sebagai hari raya agama Islam. Tapi sudah menjadi hari raya seluruh negara Indonesia. Termasuk kita Kristen kadang-kadang juga senang ada liburannya juga kan gitu loh. Dan juga saya merasa bahwa mereka dengan sungguh-sungguh menjalankan puasa yang sepanjang minggu. Bukan hari raya toh. Kita akan merasakan kekusutan mereka. Pengaruh daripada budaya agama mereka itu karena juga sampai kepada kita orang. Mereka jam berapa bangun pagi, puasa setelah itu gak makan dan sebagainya. Itu membuat orang lain merasa ini ngimbas ke kita. Nah itu. Oke, Bang, terima kasih banyak untuk perbincangan kita ya. Nah, saya percaya sedikit banyak ini akan memberkati kita semuanya gitu ya. Mudah-mudahan walaupun mungkin gak mendalam ya, saya nggak. Ya, ini karena obrolan. Ya, maksudnya obrolan ringan. ini
harus begini, harus begitu. Saya sih mulai belum sampai ke sana. Cuma apa yang kita merasa ya dalam hari-hari yang kita bisa jalani karena kita di dalam anugerah Tuhan, dan masing-masing orang punya iman beda levelnya dan juga backgroundnya berbeda. Ya, kita tutup dalam doa ya Pak Bambang ya. Nah, Bapak Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu, ada kesempatan kami boleh ngobrol seputar tentang tradisi kehidupan orang Tionghoa dan kekristenan. Kami berdoa menyerahkan akan penginjil Bambang dengan keluarga untuk pelayanannya ke dalam tangan kasih Tuhan dengan keluarga besarnya. Tuhan juga naungi dengan kasih setia, berikan kesehatan yang cukup yang datang daripada Tuhan dalam hari-hari yang mereka jalani. Biarlah mereka terus boleh mengalami akan naungan kasih daripada Allah yang tak berkesudahan terus-menerus dari waktu ke waktu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you juga ya Pak Lim. Ya, thank you. Terima kasih saudara yang dikasih oleh Tuhan yang sudah mengikuti akan acara podcast Bukti Buka Hati. Jangan lupa gitu ya, like, share, subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Saya Pendeta Lim Supianto. Saya penginjil Bambang Alim. Nah, kita akan bertemu kembali di podcast Bukti Buka Hati episode yang berikutnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.